warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dianugerahi kesehatan, kesempatan, keimanan sehingga kita bisa hadir dan menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga kehadiran kita mendapatkan rahmat, maghfirah, barokah, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat yang ke-31, Ibnu Katsir mengutip satu kisah, yaitu pertemuan Rasulullah SAW dengan Adi bin Hatim. Ya, tentunya kisahnya agak panjang, tetapi kita ringkas bahwa Adi bin Hatim adalah tokoh agama Nasrani yang dia kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah. Dalam pertemuan itu dia memakai kalung salib. Maka Rasulullah SAW mengutip surat At-Taubah ayat yang ke-31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan orang-orang alim mereka, rahib-rahibnya, pendeta, pasturnya sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan juga Isa putranya Maryam. Mendengarkan perkataan Rasulullah SAW, Adi bin Hatim pun juga protes bahwa dia merasa tidak pernah menyembah kepada orang alimnya, dan dia sebagai tokoh agama Nasrani juga nggak pernah menyuruh orang-orang Nasrani untuk menyembah dirinya. Nah, maka Rasulullah SAW kemudian melanjutkan sabdanya, bala, iya, memang kalau dalam arti fisik menyembah itu sujud atau memberikan persembahan, mungkin enggak. Akan tetapi innahum harramu alaihimul halala wa ahallu lahumul harama fattabi'uhum fadzalika ibadatuhum. Akan tetapi orang alim, rahib, pendeta kalian itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Fattabi'uhum, dan kalian mengikutinya. Fadzalika ibadatuhum, itu yang disebut dengan beribadah atau menyembah. Makanya kalau dalam fikih itu ittiba ilal hukmi wasyari'ah fahuwal ibadah. Ya, mengikuti satu hukum dan syariat itu termasuk ibadah. Nah, tetapi apakah itu salah? Ya salah kalau harramu alaihimul halala wa ahallu lahumul harama. Kalau aturan atau syariat itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Berarti tidak hanya orang Nasrani saja yang kena, kita juga bisa kena. Ya. Bahkan di era sekarang ini ada pola baru. Kalau ada ustadz itu
berani mengharamkan yang halal itu dianggap ustadz yang walaknya kuat, ya kan. Ini malah tegas, ya kan. Lah itu nggak boleh, sama haramnya dengan menghalalkan yang haram. Ya, menghalalkan yang haram sama dilarangnya dengan mengharamkan yang halal. Ya. Nah, sehingga kalau kita ngikutin, ya kita ibadah sama dia. Ya, kita dilarang untuk mencela orang muslim. Bahkan tidak hanya orang muslim saja, tidak bisa kita menghakimi orang ya dengan celaan. Inni lam ub'ats la'anan. Kita ini diutus bukan untuk menjadi tukang cela, walakin rahmatan, tapi untuk memberikan kasih sayang. Tapi kayaknya kadang pengajian tuh kalau nggak ada celaan itu nggak afdol gitu ya. Nggak ada yang diserang itu nggak afdol. Dan kita ngikutin, ikut-ikutan nyerang, ya, padahal kita nggak ngerti. Nah, berarti kita menyembah. Esensinya di situ. Walaupun kalau secara klasik ya itu sering dibungkus dengan nilai-nilai spiritual. Misalkan Raja Persia itu dianggap keturunan dewa api. Raja Persia kalau Kaisar Jepang dianggap keturunan dewa matahari, ya. Kalau di Jawa yaitu dianggap keturunan raja, ya kan, darah biru. Zaman dulu kalau nggak keturunan raja nggak boleh jadi raja. Ya. Nah, ketika kemudian itu dia mempunyai keputusan apapun dan kita mengikutinya, maka kita menyembahnya. Ya. Kalau di era modern ya aturan yang dibuat ya ini bapak-bapak ini kan abdi negara. Jadi abdinya Allah atau abdi negara, ya dia bisa menjadi abdinya negara dalam arti larangan kalau aturannya itu mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, kita ikut. Berarti kita ini bukan Abdullah, tapi Abdul Waton ya, atau Waton Abdul aja ya. Ya kita nggak boleh ya. Nah, demikian kalau dalam kisah Bidayah wan Nihayah yang nulis juga Ibnu Katsir ketika penaklukan atau perang Al-Qadisiyah ya, antara kaum muslimin dengan Persia, itu Rubai bin Amir sebagai utusan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bertemu dengan Rustum. Ya, dan yang dikatakan oleh Rubai bin Amir adalah ketika Rustum bertanya, "Ma bi qaumin?" Kamu itu makhluk atau kaum model apa? Maka Rubai bin Amir mengatakan, "Nahnu qaumun iba'atsanallah." Kami ini adalah kaum pilihan Allah. Yukhrijun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami ini diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia menuju penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Makanya yang sulit itu tentara dan polisi toh, karena komandan melebihi Tuhan. Ini gak ada tentara di sini ya, gak ada polisi ya. Ya, nah ini yang sulitnya gitu. Ya, kecuali kalau komandannya solih ya. Atau dibentuk romantis juga bisa. Maksudnya romantis ya Tuhannya adalah kekasihnya. Dan ternyata terulang kalau dulu ada Romeo and Juliet ya di barat, ada di dunia timur ya, atau itu ada Sampai Engtai ya kan, atau di dunia Arab ada Laila ya sama Qais ya dalam buku Laila Majnun ya. Yaitu bagaimana orang itu mencintai kekasihnya seperti Tuhan. Kalau di era sekarang mencintai istrinya seperti Tuhan, ya. Akhirnya suami yang kena, ya kan? Istrinya pamer tas 500 juta, ya. Isinya apa gue? Pamer bepergian ke luar negeri. Nah, sesuk suaminya mlebu penjara, ya kan? Oh, cuman PNS kok bojone tuku tas seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya ini adalah realisasi dari kalimat tauhid, yaitu menjadi Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hamba manusia ya. Tetapi ada juga
peringatan dari Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifah, ta'isa abdul khamisah. Ada Rasulullah SAW mengingatkan ya, hati-hati atau cilaka, ta'isa ya cilaka. Siapa? Hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya perhiasan, hambanya pakaian. Ukurannya apa? In u'tiya radiyah. Kalau dia dapat, ya itu dianggap kesenangannya di situ. Wa in lam yu'ta lam yarda. Kalau nggak dapat, ya dia nggak bahagia rasanya. Ya. Padahal bisa jadi itu hanyalah konsep cinta dunia. Kata Rasulullah SAW, la tattakhidud du'yah. Kalian itu jangan koleksi harta. Fatar ghabu fid dunya. Nanti kalian cinta sama harta. Ya. Orang kalau punya rumah ya bagus, tapi kalau koleksi rumah itu berarti rumah sudah masuk dalam hatinya, walaupun nggak pernah ditempati. Ya, nggak pernah ditinggali kan? Nggak juga dipakai untuk misalkan pesantren atau rumah tahfiz atau apa, enggak. Bapak pernah tinggal di sini? Enggak pernah, tapi punya. Ya kan? Orang kalau punya mobil 10 aja, emang semuanya pernah dinaiki? Enggak. Ya, tetapi itu jadi kelangenan masuk ke dalam hati. Ya. Orang pakai baju branded satu ya enggak apa-apa lah. Kalau branded terus, ya berarti baju branded sudah masuk dalam hatinya. Kalau enggak dari Singapura enggak mau. Ya. Padahal Singapura made in Indonesia. Jadi jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita. Alhaakumut takatsur. Ya, bermegah-megahan itu akan melalaikan kalian. Kalau tafsir Jalalain, melalaikan dari apa? Anit ta'ah, dari ketaatan pada Allah. Ya, nggak mungkin orang itu kalau bermegah-megahan terus teringat Allah itu sulit. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Kapan berhentinya? Kalau mulutnya udah disumpel tanah, kan? Artinya kalau mati baru berhenti. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengingatkan al-kayyisu man dana nafsahu, ya kan, wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang mengendalikan nafsunya. Ya, nafsu dunia ini kan nggak pernah berhenti. Kata Rasul, kalau orang itu dikasih satu lembah emas, misalkan lembah UGM dikasih emas gitu, diberikan pada kita nanya enten melih mboten. Jadi padahal itu aja belum kamu selesaikan, belum dihabisin, ada lagi enggak? Nanti kalau dikasih kedua, kata Rasulullah, ada enggak yang ketiga? Ya. Nah, sehingga dunia itu gimana kita berbicara dengan dunia, ya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Ya Allah, jadikan dunia ada di tanganku. Artinya ya kaya Abu Bakar itu. Wala taj'alha fi qulubina. Tapi jangan masukkan ke hatiku. Ya, numpak angkot aja malu. Ya, tetangga saya itu luar biasa. Anaknya kuliah di UGM ngepit. Ya, yang bagi anak sekarang gengsi mungkin ya. Bocahnya bagus ya, jadi ngepit ya kalau kuliah. Itu dunia sudah nggak ada di hatinya. Makanya Abu Bakar tuh kalau makan ya seperti menu budaknya. Kalau pakai baju ya mirip budaknya. Artinya budak sama dia sama aja. Ya. Nah, hati-hati berarti kita bisa menjadi hambanya dunia. Dunia masuk dalam diri kita. Kadang-kadang kita aja nggak menikmati, tapi seolah-olah puas kalau dunia. Ya. Coba kayak orang barat itu ya, kemarin itu di podcast itu ada pelatih bola itu ke LA ya, ke Hollywood. Nah, orang kaya di sana itu satu rumah berapa hektar isinya wong si jindil. Loh kok kerasan itu ya. Ya. Tapi sebaliknya orang-orang, jadi kalau di LA kalau kalian jalan kaki kata dia, di pinggir jalan isinya gelandangan-gelandangan. Homeless, nggak punya rumah, ya, karena mereka nggak punya teori sosial, sedekah, ya barokah, nggak ada. Nah, sehingga jangan masukkan dunia itu dalam diri kita.
tiba-tiba kita itu memberi syarat pada kebahagiaan itu sendiri. Saya bisa bahagia Pak, ngopo nek duwe mobil. Loh, lah terus nek ra duwe berarti nggak bisa bahagia. Padahal kan nggak harus disyaratkan bahagia itu, yang penting seneng wae. Saya ketemu orang narik gerobak sama istrinya pakai jilbab. Yang guyang-guyu wong loro. Jadi mereka nggak mensyaratkan kudu diganti mobil merek BMW, klambine branded, nggak gitu. Jadi hadirkan bahagia itu tanpa syarat. Berarti hati kita terlepas dari dunia. Itulah makna zuhud. Makna zuhud itu apa? Al-i'rad anid dunia, berpaling dari dunia. Tapi hati-hati juga di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Jin ayat yang ke-6. Di sana dikutipkan orang Arab tuh kalau bepergian jauh zaman dahulu sebelum Nabi, kemudian kemalaman mereka bermalam di sebuah lembah. Dia kemudian berdoa, ya, a'udzu bisayyidi hadzal wadi minal jin. Saya berlindung dari penguasa lembah ini dari kalangan jin. Jadi bukan berlindung pada Allah, tapi berlindung kepada jin. Padahal simbahnya jin itu aja udah jengkel sama simbah kita. Ya. Jin itu, iblis itu 7.000 tahun dia sampai ke surga. Ibadahnya loh. Berarti kalau dia bikin kurikulum vitae, itu bisa berlembar-lembar itu. Lah kok cah cilik wingi sore teko dadi khalifah. Ya, jadi jengkelnya iblis itu ya matuk janjane ya kan. Saya kurikulum vitae ini komplit. Loh ini ada anak baru, Adam. Ya. Dan iblis tetap ngeyel ana khairun minhu. Saya lebih baik dari Adam. Ya, tetapi Allah tetap memuliakan anak keturunan Adam di seluruh semesta ini. Berarti kita ini juragannya. Lah kok wedi karo jin? Ya nek wedi iki angel diobati memang ya. Tapi setidaknya akal kita lah yang harus diobati dulu. Ya kita ini kalau ditanya orang hidup sama orang mati bahaya mana? Orang hidup dia bisa membunuh kita. Gini nek lewat kuburan wedi. Di sini wong mati kabeh ya kita wedi. Terutama orang Jawa ya. Nah sehingga kita sendiri juga nggak boleh untuk mengabdi kepada jin, dan jujurlah pada hati kita, ya kan? Maksudnya jujur apa? Ya sekarang ini dana keistimewaan seringkali dipakai untuk merti desa, yang ujung-ujungnya beri persembahan pada kuburan, pada beringin, ya kan? Alasannya apa? Nguri-nguri kebudayaan nenek moyang kita yang luhur. Nggak perlu. Nenek moyang kita kan Nabi Adam. Ya kan? Jadi sing ngono-ngono ki mesti nenek moyang sing nakal-nakal itu. Yang Nabi Adam kan soleh, lah ini yang nakal-nakal. Jadi kalau merti desa ya dibersihkan aja lah, ya kuburannya dibersihkan, lingkungan bersihkan, syukuran dengan makan-makan, mungkin ada budaya yang ditampilkan. Nggak usah yang kayak gitu. Ya. Siapa yang memberi cap nenek moyang yang luhur itu? Ya. Nah kadang-kadang sekarang juga materi pengajian malah keris. Ya jujur aja. Sekarang saya tanya ya. Sebentar lagi 17 Agustus kita beli keris di Malioboro untuk kirap. Dengan beli keris yang konon katanya keris ini dulu punyanya Sunan Kalijogo. Sekarang saya tanya, perasaan kita sama enggak? Ya, jadi iki keris kok di Malioboro, kanggo apa? Sesuk kirap ya. Sama iki keris apa? Keris dari Sunan Kalijogo. Nah, ini udah kita harus jujur. Walaupun kita ngomong ki wis diruqyah ya silahkan. Tapi kita jujur. Ya. Apakah kita terus minta sama keris itu? Atau yang menganggap keris itu bertuah? Ya. Lah kita sudah lama meninggalkan keris ya. Kenapa balik lagi? Ya kalau kayak Fadlizon itu saya yakin dia nggak percaya gitu-gitu karena koleksinya banyak. Nah kita nggak punya koleksi apa-apa, duwe nih keris, nanti yang berbahaya ya. Ya. Dan sejenisnya. Makanya tidak boleh kok kita menghamba kepada jin, memberikan persembahan ya kepada jin. Ya. Dan juga hati-hati dengan ruqyah. Ya. Kenapa hati-hati?
Orang itu kalau terlalu dalam mikir ruqyah, akhirnya takutnya sama jin bukan Allah. Anaknya keluar malam baru maghrib rewel, langsung mikirnya gegek ketemplean jin, ya kan? Kok nggak ditanya anak mungkin lapar atau ngelak atau apa, enggak, langsung jin ngono wae, ya kan? Nggak apa meneh jin, ya kan? Lah kok wedine karo jin, ya. Akhirnya kita bergeser sidik-sidik jin. Di Islamic Center dulu ada anak dari Sumatera datang ngomyang itu langsung digebuki, ukhruj itu kan. Tibane bocah rong madang ya. Lah kesimpulan yang keliru, sidik-sidik kok jin, ya. Nggak usah ke situ, ya. Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati, konsep sekarang ini mengatakan orang itu kalau bebas berbuat apa saja berarti dia orang yang merdeka, sehingga muncul teori-teori itu kan liberal, ya kan, permisivisme, hedonisme, ya, itu merasuk ke tubuh kaum muslimin. Ada anak jilbaban ternyata dia mengatakan free child, aliran saya free child, ya. Terus ngapain free child? Ya karena dunia ini sudah banyak manusia, saya ingin mengurangi, ya, beban dunia. Ya kamu itu bebannya umat Islam, ya kan? Wong Rasul itu pengen kita itu umatnya banyak. Yang free child yang nakal-nakal aja, ya kan? Yang di luar-luar aja suruh free child. Nanti lama-lama jumlah kita banyak, ya kan? Kalau orang muslim tuh banyak tur solih-solih, pemilu itu ora kampanye, ya kan, kari milih sing apik ya siap, nah kita menang. Teorinya gitu, ya kan? Kayak di barat kan muslim semakin banyak, ya orang semakin mengerti. Dan Islam itu punya satu hal, ya, apa? Agama Islam itu agama dakwah, ya, sehingga orang tuh nakal nek tetap Islam ngono ki membawa berkah. Ya, ada cerita yang enggak benar sebenarnya, ya. Ada orang di sana itu ya aliran free sex gitu, ya, tapi setiap kali dia main mandi besar. Loh kok ya sekelingan mandi besar barang, ya kan? Lah yang perempuannya nanya, ya kamu jijik sama saya? Enggak. Lah kenapa? Lah ini ajaran agama saya. Jadi kalau bareng ngono kuwi mandi, ya akhirnya sing perempuan penasaran. Kok ono agama kayak gitu? Nah dia mempelajarinya, malah mlebu Islam. Jadi dari teman apa teman sing ngawur-ngawur gitu. Ya, sekarang yang mendirikan masjid itu kan bukan ustadz-ustadz, ya mahasiswa. Nah artinya kita itu kalau menuruti keinginan kita itu namanya bukan bebas dan merdeka, tapi ngikutin nafsu. Ya, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahu nggak kalian ada orang itu yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Artinya apa? Dia malah pengen ngatur Gusti Allah, bukan Allah yang ngatur kehidupan kita. Kan Allah yang ngatur kita, kemudian kita mengakselerasikan diri kita supaya sama dengan kehendak Allah. Tapi seringkali enggak, ya Allah kudu manut karo aku. Jadi nek ra manut ya. Makanya banyak orang yang punya banyak keinginan. Ketika keinginannya ternyata enggak sesuai kehendak Allah, marah dia. Padahal kalau keinginan ini dituruti, ya bingung sendiri. Ibu-ibu satu kelas malamnya berdoa supaya anaknya ranking 1. Padahal yang berdoa wong 50. Lah emang ranking 1 tuh 50 jumlahnya. Jadi kan anak dituruti Allah ya bingung sendiri, ya kan? Allah yang Maha tahu. 5 orang di sini aja kalau doanya pengen semua dituruti ya rusak. Yang satu pengen gerimis, satu dan deres, satu tetap panas, ya. Yang satu mendung wae. Kalau dituruti Allah, lah ini BPKP atau kantor kita ini apa? Ya, Kanwil pajak ini mau jadi apa? Ya, separuh udan, deres, separuh gerimis. Ya nggak bisa. Allah yang Maha menentukan. Ya bolehlah kita minta. Maka kata Rasulullah SAW, berdoa itu kan ada 3. Pertama, bisa langsung dikabulkan Allah. Yang kedua, kalau nggak dikabulkan Allah, menjadi tolak bala. Harusnya kita kena musibah tertolak karena banyak berdoa. Yang ketiga, tabungan di akhirat. Kok donga ora dikabul-kabul ke, ya insya Allah tabungan di akhirat.
Maka sahabat mengatakan, kami akan banyak berdoa. Kata Rasul, ya kamu banyak dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau nggak dikabulkan, ya moga-moga tolak balak. Ya, aku ki wis lara suwe, tibane sing mati malah wong liya. Jadi kan ya tolak balak mungkin ya gitu juga. Ya. Kata dokter, usia bapak tinggal sekian, tibane sing nom-nom do mati lho, aku ora mati-mati. Ya tolak balak. Ya. Nah, kita ini sebentar lagi merdeka. Peringatan kemerdekaan kita 80 tahun. Mestinya kita jadi orang yang merdeka. Enggak mengabdi pada manusia, kepada harta, kepada jin, dan kepada nafsu kita sendiri. Makanya doanya gimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu realisasi tauhid. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, ya, wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya, cara hidupku, wa mamati, cara matiku, lillahi ta'ala, ya. Saya akselerasikan sesuai dengan keinginan Allah. Ya Allah, gimana keinginannya? Ya saya ada di sana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya realisasi tauhid ini harus terus kita hidupkan dalam diri kita. Namanya iman ya kadang naik, kadang turun. Ya, dan disitulah Allah akan menilai kita, ya, kekuatan kita untuk senantiasa menghidupkan kalimat tauhid di dalam diri kita. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.